Nama Denny Sumargo disebut saat percakapan terakhir Alvin Lim sebelum meninggal dunia terkuak. Farhad Abbas bongkar soal obrolan terakhir dengan Alvin Lim sebelum sang pengacara meninggal dunia. Farhad sempat membahas soal podcast Denny Sumargo dengan Alvin Lim hingga kemungkinan lakukan pelaporan. Dilansir dari Wokret, pengacara Alvin Lim yang sebelumnya vokal ikut membela Agus Salim dikabarkan meninggal dunia di tengah menjalani perawatan cuci darah. Menurut kabar, Alvin meninggal dunia di RS Mayapada pukul 12 waktu Indonesia Barat Minggu 5 Januari. Informasi terakhir dan terkini benar Alvin Lim meninggal dunia, kata rekan sesama pengacara Farhad Abbas. Di Mayapada lagi cuci darah, ia meninggal di rumah sakit. Farhad sebagai rekan ikut syok dan tak menduga-duga. Pasalnya baru semalam ia dan Alvin membicarakan soal polemik donasi miliaran untuk Agus Salim. Bersamaan dengan itu, Farhad juga sempat menyebut soal podcast Denny Sumargo hingga kemungkinan mengajukan laporan. Pejuang pahlawan pembela kaum lemah Alvin Lim pada tanggal 5 Januari 2025 jam 10 tadi malam kami masih berkomunikasi, masih WA. Dia menyampaikan podcast rencana uang 1,3 miliar akan diserahkan ke sana. Kemudian diskusi, dia minta saya untuk melaporkan tindak pidana penggelapan kalau itu terjadi. Siangnya saya dapat kabar berita duka. Sebagai tuan rumah, sebagai kawan seperjuangan, saya menyambut dan berterima kasih kehadiran Bang John LBF. Beliau juga pejuang kaum lemah, dan hadir juga dari pengacara donatur ya, yang hadir di sini. Nah, kami juga sempat melihat beberapa yang datang di sini. Ada pengacara, ada juga kura-kura ninja saya lihat tadi. Bang. Ya, lanjut Bang. Jadi saya kaget sekali gitu. Teman-teman nanya semua. Kita bukan kehilangan tokoh yang baik dan pintar, cerdas, yang idealis, yang rela masuk penjara untuk kebenaran dan keadilan, yang tidak ada takutnya. Dan dia adalah bensin saya, semangat saya, gitu. Napas daripada perjuangan kaum lemah. Saya kemarin udah berjuang sendiri, tiba-tiba ada beliau, saya senang banget. Ada Bang John LBF juga, orangnya bantu kami juga dan punya empati, simpati terhadap Agus Salim. Dan teman-teman juga pihak pengacara donatur. Jadi saya kehilangan, saya mau ketemu keluarganya karena mereka LK adalah bagian daripada keluarga Farhad Abbas dan pembela kaum yang lemah. Terima kasih Pak John udah hadir di sini. Salam Pak John. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2 tadi ya kurang lebih. Saya menerima kabar duka ini dari Bapak Pengacara Herwanto SH. Beliau menghubungi saya mengabarkan berita yang saya cukup kaget ya. Belum lama ini juga komunikasi sama saya, Pak Alvin Lim mengajak saya untuk, saya sudah bagikan juga chatnya di Instagram saya, menghubungi saya untuk pengen ketemu sama Pak Herwanto, makan siang bareng biar hawanya sejuk. Beberapa saat ini memang saya lihat aktivitas Pak Alvin Lim lebih banyak. Bagaimana kan kemarin juga mencabut laporan terhadap saudari Novi Pratiwi, ya kan, dengan Pak Herwanto juga ya. Jujur sebagai orang yang mengenal Pak Alvin Lim, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Farhad Abbas. Beliau adalah pejuang, beliau adalah sosok yang berani ya. Dan pastinya saya buru-buru tadi langsung ke sini menghubungi Pak Jainuddin SH dan Pak Herwanto juga. Kami hadir ke rumah duka Grand Heaven Puluwit ini dulu-duluan, cepet-cepetan sebagai bentuk rasa bela sungkawa yang mendalam dari kami para sahabat atas berpulangnya Bapak Pengacara Alvin Lim. Ya, ini saya pastinya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Insya Allah saya berdoa, saya kirimkan doa terbaik untuk almarhum Bapak Alvin Lim. Insya Allah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Kemudian pastinya saya berdoa untuk adik Kate dan istri ya bisa mendapatkan ketabahan, keikhlasan, menerima takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, ini adalah bentuk. Ya, kita sebagai manusia, kita semua menunggu giliran. Makanya saya berharap selalu kepada semuanya, teruslah menorehkan hal-hal baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita
pulang nanti. Insya Allah kalau kita selama hidup memberikan atau berbuat hal-hal yang positif, yang baik, yang Pak Farhat tadi sampaikan juga hal yang positif, membela kaum lemah, insya Allah itu akan menjadi ladang ibadah yang baik di dunia ini, di dunia yang fana ini, di dunia yang sementara ini kita tinggal. Ya, ada waktunya nanti kita semua lagi nunggu giliran juga. Ya, suatu saat nanti juga kita akan menyusul ya Bapak Alvin Lim ya, dan berkumpul semua di surganya Allah ya. Saya berharap untuk semua masyarakat Indonesia khususnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata atau mungkin perbuatan dari almarhum Bapak Alvin Lim. Saya mewakili pihak keluarga untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia, pihak-pihak, instansi-instansi, lembaga-lembaga maupun perorangan yang mungkin ada rasa sakit hati atau mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman masyarakat Indonesia. Mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya untuk almarhum Bapak Alvin Lim, dan kita sama-sama mendoakan insya Allah Bapak Alvin Lim meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sempat bilang pada saat Bang Rasman lewat sempat bingung pura-pura lincah itu. Ada teman-teman saya, ada teman bukan Rasman. Ada orang mirip pura-pura. Saya kira ini kurang tepat ya. Oke bang. Kita bahas yang lain aja. Oke bang, masuk gitu ya. Silakan. Ya, jadi gini ya teman-teman. Memang pada saat ini ya sebenarnya di dalam soal pembelaan terhadap prinsipal atas membangun argumen-argumen masing-masing sebagai kuasa hukum itu soal biasa. Tapi hari ini kita sesama penegak hukum, sesama lawyer, sesama rekan sejawat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kami terlebih dari kuasa donatur merasakan kedukaan ini sebagai rekan sejawat. Untuk itu kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Terima kasih. Oke bang. Terima kasih. Sampai detik meninggal pun dia tetap berjuang untuk membela kaum lemah. Oke bang, siap. 5 menit bisa komunikasi. Oke. Rencana Tuhan. Tadi malam telepon-teleponan dengan Alvin Lim, kata Farhat Abbas. Soal podcast Densu mau menyerahkan uang donasi 1,3 miliar ke NTT. Iya, soal donasi nanti mau dilaporkan terkait penggelapan. Farhat juga beberkan soal kondisi kesehatan fisik Alvin. Rupanya Alvin berniat ke Cina untuk pengobatan. Dia harusnya ke Cina kemarin karena asam uratnya tinggi, dia pulang ke Indonesia, kata Farhat ke Bali. Rencana minggu depan dia mau ke Singapura antar Agus, tapi Tuhan berkehendak dia berangkat duluan meninggal dunia. Sebelumnya, pengacara Alvin Lim sempat melontarkan tantangan pada Pratiwi Novianti dan Densu yang menantang keduanya disiram air keras seperti Agus dengan nilai 3 miliar. Saya memantau kasus ini sudah lumayan lama, dan ini sebenarnya perkara simpel. Saya membela berdasarkan hukum saja. Saya nggak melihat satu bintang film, satu petugas sosial siapa. Nggak ada, kata Alvin. Saya tentang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3 miliar. Pikirkan uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan. Kalau dia atau Novi bilang lebih penting uang, saya lebih 2 kali lipat. Bukan 1,3 miliar. Tuh mobil Mercy baru saya kasih ke dia atau Novi, tapi disiram mata dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin Densu berani kayak gitu. Jadi jangan pikir uang merlevelisasi orang itu dari uang saja. Yang lebih kaya dari dia banyak, kata Alvin. Saya dan kurang lebih 100 lawyer, saya akan hajar habis Novi. Saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Melihat video tantangan tersebut, Densu dan Novi lantas berikan respon tak terduga. Gak berani pak, uang 3 miliar kasih ke Agus saja pak, kata Densu. Sabar bu, seru Nevi kembali.